Karena itu saya coba untuk mencari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Baitul Maqdis, dan termasuk kita akan coba menyampaikan juga term apa sih yang paling tepat untuk membicarakan masalah yang ada di sana. Teman-teman tahu ya bahwa di Palestina yang sekarang teman-teman kenal itu ada dua daerah sebenarnya. Yang pertama adalah daerah West Bank atau tepi barat Sungai Yordan yang itu cenderung lebih aman, dan satu lagi adalah wilayah yang namanya Gaza. Yang teman-teman tahu bahwa Gaza itu sekarang dipimpin oleh yang namanya Hamas, gitu ya. Nah, setelah itu dua itu sendiri kan adanya di daerah yang namanya Israel, kita tahu. Nah, kita nggak apa-apa, kita punya pandangan dulu tentang itu, tapi saya akan sedikit sharing ini, insya Allah nanti akan membuat teman-teman paham tentang gambaran besarnya seperti apa. Dan teman-teman juga tahu bahwa Gaza ini kan kayak the world largest prison. Kenapa? Karena Gaza ini sendiri itu kayak satu daerah yang nempel di Mesir, jadi perbatasan sebelah barat daya. Jadi barat dayanya itu berbatasan dengan Mesir. Jadi disitulah ada pintu yang namanya pintu Rafah, dan selain pintu Rafah itu, selain itu ada 7 pintu yang lain lagi yang memang langsung berbatasan dengan Israel. Sementara yang sebelah barat itu dia berbatasan dengan Laut Mediterania. Jadi memang Gaza ini ketutup dari manapun. Dia kayak disebut the world largest prison, dan benar-benar hidup mereka itu terkunci dari arah mana saja, sehingga pernah mereka diboikot listrik, air bersih juga susah di sana, dan mereka juga kesulitan dengan segala macam fasilitas, tapi somehow mereka tetap bisa survive, yaitu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Gaza. Dan Gaza ini sendiri terletak di satu wilayah lagi yang dikenal sama orang-orang disebut dengan Palestina. Jadi Palestina ini apa nanti juga akan kita jelasin. Dan di situ ada satu kota yang sangat penting bagi 3 agama yang disebut dengan bahasa internasional sebagai Yerusalem. Kalau orang-orang Muslim mungkin lebih mengenalnya dengan nama Al-Quds gitu ya. Jadi Al-Quds, atau orang-orang yang di internasional menyebut Yerusalem. Daerah ini semuanya, ini adalah daerah memang daerah suci terhadap 3 agama. Pertama, agama Yahudi, mereka menganggapnya ini adalah agama yang suci. Karena kenapa? Karena ini yang disebut dengan tanah terjanji bagi mereka, yang mereka ambil daripada kitab-kitab suci mereka. Jadi ini adalah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sedangkan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, ini juga menjadi tempat yang suci bagi mereka, karena disinilah letak Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dikhianati oleh Yudas Iskariot. Itu kepercayaan mereka. Dan disinilah juga ada tempat yang namanya Bukit Golgota, yang mereka yakini sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Walaupun tentu orang Muslim keyakinannya berbeda. Tapi ya kita cuma cerita kenapa sih tempat ini jadi sebuah tempat yang disucikan oleh 3 agama. Yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai tanah terjanji. Yang kedua, orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani menganggap ini adalah sebagai tempat dan perjamuan terakhir Yesus. Lalu juga tempat disalibnya Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang Muslim, kita sudah tahu bahwa tempat ini menjadi kiblat pertama kaum Muslim, yaitu adalah Masjidil Aqsa itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan semuanya ini, betapa penting kaum Muslim ini terhadap daerah yang kita sebut tadi, dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Dan Rasulullah sendiri berpesan kepada kaum muslimin, kalau kalian itu jangan bersusah-susah untuk pergi kecuali ke 3 tempat, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah SAW senantiasa menggarisbawahi pentingnya, indahnya, bagusnya, berartinya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Maka ini adalah menjadi sebuah tempat yang sangat penting bagi 3 agama di dunia. Khususnya di satu kompleks yang namanya Kompleks Masjidil Aqsa, atau Haikal Sulaiman dalam pandangan orang-orang Yahudi. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Nah, ini tentang term ya, tentang sebuah istilah. Kalau kita biasa menyebut Masjidil Aqsa, itu adalah berdasarkan Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang dinamakan Kompleks Al-Aqsa. Jadi Kompleks Masjidil Aqsa.
Kenapa dikatakan kompleks? Karena memang pada saat itu bentuknya bukan kayak sekarang. Jadi bentuknya cuma sebidang tanah, dan sebidang tanah itu disebut dengan Masjidil Aqsa. Dan memang ya salahnya orang Indonesia adalah karena mereka tuh kalau bicara tentang masjid itu harus kayak ada bangunannya, harus ada kubahnya, harus ada bintang dan bulannya. Enggak sih sebenarnya. Ciri-ciri masjid atau syarat-syarat masjid itu sebenarnya cuma 3. Pertama adalah dia punya tempat, jadi satu tempat tertentu. Yang kedua adalah dia punya batas, gitu ya. Jadi batas-batas yang dikatakan masjid, sehingga kalau orang berada di dalamnya berarti berlakulah hukum-hukum masjid. Yang ketiga adalah dia punya kiblat. Itu aja sih. Maka sebidang tanah itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Bukan seperti yang salah duga oleh beberapa orang-orang pada zaman sekarang. Oh, Masjidil Aqsa itu ya Ustadz ya, yang ada kubah emasnya. Bukan, itu kubah as-sokhra atau kubah batu. Karena Umar bin Khattab ketika pergi ke sana, dia melihat ada satu tempat dan ada batu di sana, dan dia berkata inilah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka dibuatkan kubah di situ, maka dinamakan kubah yang melindungi batu atau kubah yang di bawahnya ada batu. Itu kubah sokhra yang berwarna emas. Sedangkan ada tempat lagi yang di depannya kubah sokhra. Itu ada satu masjid yang kubahnya warnanya abu-abu, gitu ya. Itu juga bukan Masjidil Aqsa, tapi namanya adalah Masjid Kibli atau Masjid Kiblat. Dan yang dinamakan Masjidil Aqsa kalau gitu apa? Yang dinamakan Masjidil Aqsa adalah ya satu kota itu, satu kompleks itu yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Di situ sendiri ada banyak sekali kubah-kubah, ada banyak sekali bangunan-bangunan, ada banyak sekali tempat wudhu dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi itu menganggap itu adalah Haikal Sulaiman. Dan Haikal Sulaiman ini memang sudah hancur sih. Nanti kita akan jelaskan. Tapi masih ada satu tembok yang tersisa daripada Haikal Sulaiman itu, yang mereka sebut dengan tembok ratapan, yaitu adalah tembok kira-kira di sebelah barat daripada Masjidil Aqsa, atau sebelah barat daripada kompleks Al-Aqsa ini. Dan memang kompleks Al-Aqsa ini kita sudah tahu adalah kompleks yang sangat ancient, kompleks yang sangat kuno, yang memang disucikan oleh 3 agama. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, kenapa sih Masjidil Aqsa itu disucikan oleh 3 agama. Pertama oleh orang-orang Yahudi, yang kedua adalah oleh orang-orang Nasrani, yang ketiga adalah oleh orang-orang Muslim.